Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Seorang pilot asing menabrak pengendara motor. Sebelas pasien terdeteksi menderita hepatitis, Kemenkes minta warga waspada. Penumpang pesawat yang transit di Bandara Sentani terus meningkat. Kecelakaan lalu lintas Selasa kemarin terjadi di kota Sorong. Seorang pria berkewarganegaraan Afrika Selatan Alexander Sen menabrak pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor di kawasan lampu merah Batalion 762 km 10. Alexander diduga memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga sulit mengendalikan lalu menabrak bagian belakang sepeda motor korban. Setelah itu Alexander melarikan diri. Korban Edison Walianggen dan istri dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Istri Edison, Marlin Baho, diketahui sedang hamil besar. Saat kecelakaan, pasangan suami istri ini baru saja pulang berbelanja. Kronologisnya itu, tadi saya dengan Mace, itu kita ke Pasar Remu di Kios Andas itu. Kita beli sayur, lalu kita pulang. Nah, pulang itu sekitaran jam 7.30. Jam 7.30 pas di batalion situ kita posisi bawa kendaraannya ini pelan karena Maitua juga dengan keadaan jadi rasa bebannya itu bawa kendaraan pelan. Jadi pas mobilnya itu dia terlalu kencang, terlalu balap, akhirnya dia terlalu balap, akhirnya dia tabrak kita dari belakang. Mobilnya terlalu balap. Tabrak kita, akhirnya saya mau kejar mobil susah karena kita dua jatuh, Maitua lagi dengan keadaan lagi, jadi saya pikir Maitua lagi. Kalau kakak punya adik punya itu apa yang luka sama istri? Kalau istri cuma tadi kepala yang dia benturan, Sempat jatuh ke aspal ya? Sempat jatuh ke aspal karena jatuh belakang. Istri ada hamil ya? Posisi hamil. Oke. Kalau adik sendiri apa yang luka? Kalau saya cuma ini tadi istir karena jatuh begini jadi kena istir. Tergores lu hati ya? Ya, lu hati. Tapi pas waktu tabrak sempat lihat yang di dalam mobil tuh siapa-siapa saja, sempat lihat yang bawa mobil siapa, tidak sempat lihat. Itu tidak lihat. Tapi kenal mobil. Mobilnya itu pas dari saksi yang dilihat itu Anda bilang mobilnya sudah lihat, tapi itu kan ada tulisan susi air. Oh, itu yang ada rompi kejar tadi tuh. Ya. Oke. Tadi dapat dia di mana? Itu saya tidak kejar, tapi saya dari situ tangani Maitua. Oh, istri bawa ke rumah sakit tuh ya. Oke. Sekarang Maitua kondisi? Maitua kondisi cuma benturan, akhirnya belum sadar baik-baik juga. Oh. Pelaku kemudian ditangkap polisi di rumahnya. Alexander yang awalnya dibawa ke Mapolsek Sorong Timur terpaksa dipindahkan karena warga dan keluarga korban menuntut balas. Alexander bekerja sebagai pilot maskapai Susi Air. Polisi berusaha menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dengan memediasi kedua belah pihak. Namun sejauh ini belum diketahui hasilnya karena pihak kepolisian belum dapat dimintai keterangan. Dari Sorong, Papua Barat, Topan melaporkan. Polisi menyiagakan 1.181 personel mengantisipasi unjuk rasa yang digelar hari ini. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan berunjuk rasa menolak pemekaran di Papua menjadi 3 provinsi. Mengantisipasi kerusuhan, polisi akan menempatkan personel di sejumlah titik kumpul mahasiswa, seperti di Taman Imbi, Pertigaan Jaya Asri, Lingkaran AB Pura, Auditorium Uncen, Perumnas 3, dan Expo Waena. Titik-titik pengamanan mungkin bisa berubah sesuai dengan apa yang ditentukan nanti sesuai dengan cara bertindak kita di lapangan. Bisa saja ke Lingkaran AB, bisa saja ke Expo Waena, bisa saja ke Patmor atau di Perumnas 3, bisa juga ke kampus Uncen bawah atau ke Gapura Uncen atau kampus STJ, atau bisa juga bergeser ke Taman Imbi.
Jadi nanti kita melihat eskalasi tahapan-tahapan tersebut, di mana eskalasi meningkat ya kita akan segera melakukan tindakan. Nah, sesuai dengan penyampaian di awal kami, untuk kegiatan demonstrasi ini tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian. Warga kota Jayapura juga diminta tidak terprovokasi dan tetap beraktivitas seperti biasa. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Bandar udara baru di Kampung Wanggar, Kabupaten Nabire saat ini pembangunannya terkatung-katung. Proyek strategis pemerintahan Joko Widodo ini terhenti, padahal proyek ini menelan anggaran APBN 850 miliar rupiah. Pembangunan bandara baru yang belum rampung yaitu landasan pacu sepanjang 1.600 meter, terminal penumpang, gudang kargo hingga lahan parkir. Ketua Komisi C DPRD Nabire Salmon Pigai mengatakan pembangunan bandara terbengkalai karena ketidakjelasan dana dari APBN. Ia meminta Presiden dan kementerian terkait segera menuntaskan pembangunan bandara. Kami tidak mau tunda-tunda. Kami tidak mau tunda-tunda, tahun yang akan datang kami akan programkan lagi dari APBN. Oh, tidak bisa, itu sangat tidak bisa. Karena masyarakat Bempago, beberapa kabupaten yang ada di atas, mereka turun ke sini, kapan ya kita akan pakai? Itu kerinduan yang harus dijawab. Terus fasilitas ini dalam hal ini fasilitas pagar, terus bangunan perkantoran. Ini mas kami belum ada persiapan. Bangunan Pertamina yaitu aftur, pengisian bahan bakar supaya fuelnya bisa terlayani dengan pesawat yang akan mendarat. Ya ini harus kita siapkan. Ini saja fasilitas tower yang perlu ada, itu saja belum ada. Jangankan ya pengisian aftur di Pertamina di aftur di bandara. Jangankan bicara itu. Ini semua fasilitas belum ada. Baru mau diberhentikan sekarang, tidak bisa. Kami tidak akan menerima itu, mau diberhentikan sekarang. Ya, bagaimana caranya untuk Presiden Republik Indonesia bersama dengan Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan harus secepatnya kasih turunkan dana. Karena kami sayang sekali. Ya di kabupaten-kabupaten lain seperti kayak Timika, Biak, bandara yang sangat besar. Baru kami Nabire ini beberapa bandara, beberapa kabupaten di atas. Pejabat yang naik turun ke kita. Ini fasilitas ATR, bukan Twin. Ya, fasilitas ATR saja mau dibangun ini. Kerinduan saja. Kerinduan kapan kita pakai. Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandara Nabire Muhammad Nafik mengatakan belum mengetahui besaran alokasi anggaran dari APBN untuk kelanjutan pembangunan Bandara Nabire baru tersebut. Bandara Nabire baru itu diawali sebetulnya saat dicanangkannya itu saat kunjungan Pak Presiden kita, Pak Jokowi, kalau tidak salah di tahun 2017. Ketika itu dicanangkanlah untuk pembangunan Bandara Nabire baru, sehingga dimulailah penyusunan perencanaannya. Nah, di tahun 2019 itu sudah teralokasikan anggaran saya lupa jumlahnya gitu. Tapi dari itu waktunya 3 tahun melalui multi years kontrak dari 2019 sampai dengan 2021. Tapi karena penyempurnaan desain waktu itu ada namanya value engineering untuk mengevaluasi ulang secara keseluruhan mana yang fungsi-fungsi bangunan yang esensial yang bisa kita pilah, yang mana yang harus kita prioritaskan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan anggaran yang dialokasikan. Itu membutuhkan waktu, akhirnya baru dilaksanakan proses pengadaan di 2020 awal dan baru di 2020 bulan Agustus itu kontrak untuk sisi udara, pekerjaan sisi udara, dan di September 2020 untuk pekerjaan sisi daratnya. Nah, tetapi dengan adanya COVID waktu itu ya, COVID itu cukup
merepotkan sih, tapi bisa kita atasi karena memang masyarakat maupun pemerintah kabupaten walaupun di tengah kondisi pandemi itu cukup mendukung. Jadi untuk mobilitas dari pekerja itu ada kendala, tetapi karena jadwal kapal dan penerbangan juga sulit waktu itu, tapi untuk perizinan sangat dimudahkan. Pembangunan Bandara Nabire dicanangkan saat kunjungan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018-2019 dimulai penyusunan perencanaan dan sistem pembangunan bandara ini secara multi-years atau tahun ganda selama 3 tahun dari tahun 2019 hingga 2021. Menurut Nafik, sesuai dengan kontrak yang sudah berakhir pada Desember 2021, capaian pembangunan fisik untuk sisi udara sudah rampung 100%. Sedangkan pada sisi darat ada adendum atau perubahan karena kekurangan dana sebesar 2 miliar rupiah. Bandara baru Nabire sangat strategis karena memiliki landasan pacu sepanjang 1.600 meter sehingga bisa didarati pesawat berbadan besar. Topan melaporkan dari Nabire, Papua. Virus hepatitis saat ini tengah mewabah di sejumlah daerah di Indonesia. Virus misterius ini menjangkit anak-anak dan beberapa pasien di Pulau Jawa meninggal dunia. Hingga saat ini, belum diketahui jenis virus hepatitis berbahaya tersebut. Kementerian Kesehatan meminta semua pihak waspada terhadap gejala yang ditimbulkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Papua, Dr. Aaron Rumainum, menghimbau warga agar segera mendatangi puskesmas atau rumah sakit jika mengalami gejala hepatitis. Sebelum makan, terus menghindari tempat-tempat yang terlalu ramai, terutama ramai untuk mencegah kebersihan tangan itu. Artinya kita, kalaupun kita pajak ramai, kita harus sering-sering menggunakan hand sanitizer ya, atau cuci tangan. Dan makan yang dimakan itu masak, air yang diminum itu diminum tapi harus dimasak dulu seperti itu. Dan kalau di KKP mereka jaga pintu-pintu masuk di puskesmas atau rumah sakit, dan juga organisasi profesi kayak Ikatan Dokter Indonesia atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, kalau mereka menemukan kasus anak dengan gejala saluran pencernaan macam muntah, sakit perut, demam, mencret atau diare ditambah dengan gejala kuning, mereka harus segera melaporkan. Atau masyarakat juga seperti begitu. Kalau ada gejala-gejala di perut seperti mules, muntah, mencret, itu demam, mereka harus segera, dan terutama kuning, mereka harus segera membawa diri ke puskesmas. Kalau dinas kesehatan memantau lewat suatu sistem yang berbasis SMS atau berbasis WA, namanya sistem kewaspadaan dini respon cepat terhadap penyakit yang tidak diketahui. Sekarang kan penyakitnya kan ada penyakit yang namanya hepatitis, tapi bukan hepatitis A. Biasanya menimbulkan KLB itu hepatitis A, dan kita tahu di Papua ini kan KLB hepatitis A belum pernah terjadi. Artinya dalam suatu acara yang menderita kuning itu lebih dari banyak orang, atau 5, 10, 15, 20 atau lebih. Nah, hepatitis yang sekarang ini kan hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya, bukan hepatitis A, apalagi B, C, D, E, dan G. Kita tahu kalau B dan C itu kan dia kronis sekali, meninggalnya lama sekali. Harus pakai acara muntah darah segala macam, berak darah segala macam, perut besar ya. Tapi kalau yang cepat KLB itu kan hepatitis A, tapi dicek hepatitis A-nya ini bukan. Berarti ini belum diketahui. Itu yang kita memang harus ekstra waspada. Bahkan lebih waspada daripada COVID sih mestinya. Karena di Jakarta sudah 3 yang meninggal kan. 3 yang sakit, 3 yang meninggal. Dinas Kesehatan Papua belum menemukan kasus hepatitis misterius di Papua. Namun ia sekali lagi meminta warga, khususnya orang tua, agar waspada terhadap anak-anak. Karena sejauh ini virus hepatitis ini menyerang anak-anak. Untuk langkah pencegahan, Aaron meminta orang tua agar tidak membawa anak-anak ke pusat perbelanjaan karena rentan terjadi penularan. Kemenkes menyebutkan ada 15 kasus hepatitis yang terdeteksi di Indonesia, 4 diantaranya akut. Hingga saat ini, WHO masih meneliti penyebab anak-anak terpapar hepatitis di belahan dunia. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kendati jumlah kasus COVID-19 kian menurun, namun capaian vaksinasi di Papua masih terendah di Indonesia.
Capaian vaksinasi baru mencapai angka 33% atau baru 859.000 warga yang menerima vaksin dari target 2,5 juta orang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Papua Aron Rumainu mengatakan, Dinkes terus melakukan vaksinasi dengan gencar. Bahkan di hari libur, para tenaga kesehatan diperintahkan untuk tetap bekerja. Namun capaian vaksinasi yang rendah disebabkan masih banyak warga yang enggan karena mempercayai kabar bohong yang beredar luas. Proaktif kita harus layani karena kita punya cakupan di Papua kan paling rendah, sekitar 33% dosis pertama. Jadi respon dia entah dosis pertama, dosis kedua atau dosis ketiga, entah di kantor, entah di rumah, kalau ada yang mau vaksin pasti kita layani. Itu salah satu, termasuk di hari libur, salah satu kiat atau untuk mengejar cakupan imunisasi, terutama di Papua dan juga untuk kan dosis Pfizer kita ini, Pfizer kan digunakan untuk vaksin Pfizer digunakan untuk umur 12 tahun ke atas. Kita punya persediaan kan masih 60.000 dosis, sudah tidak bisa digunakan bulan Juli, jadi kami kejar terus meskipun hari libur begitu. Di Papua ini kan ada juga hoax-hoax di media sosial tuh. Ada yang bilang AstraZeneca itu dari DNA simpanse lah, ada yang bilang gitu nanti kalau kita suntik kita akan meninggal dalam 2 tahun, atau kita alasan agama kalau kita suntik itu berarti kita bagian daripada antikristus misalnya, ada tanda 666 kan. Dinkes tengah memfokuskan untuk menghabiskan 65.000 dosis vaksin yang tersisa karena masa kadaluarsa vaksin sudah dekat. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Untuk mengejar target vaksinasi yang masih sangat rendah di Papua, berbagai pihak terus menggencarkan vaksinasi massal. Selasa kemarin, Kementerian Agama bekerja sama dengan Polda Papua menggelar vaksinasi serentak di halaman kantor Kementerian Agama Papua, Entrop, Jayapura Selatan. Vaksinasi yang digelar selama sepekan telah melebihi target yang ditetapkan sebanyak 2.500 orang. Untuk menarik minat warga agar mau divaksin, panitia juga menyiapkan sembako. Saudara-saudara sekalian, kerabat terdekat ataupun jauh, mari kita vaksin, vaksin aman, vaksin sehat. Kebetulan saya sudah vaksin booster yang 3 kali dan bisa mempermudah kami untuk beraktivitas. Vaksinasi massal dihadiri staf khusus Presiden Ali Ngabalin. Ia sengaja datang untuk melihat langsung vaksinasi di lapangan. Bapak Presiden, kami masih terus vaksin dan perintah Pak Muldoko saya harus memantau. Datang kemarin, alhamdulillah dapat kami. Jadi kalau habis vaksin, ada 10 kilo beras yang Bapak bilang, ini di sini sudah ada 10 kilo beras, kemudian ada snack dan lain-lain setelah menunjukkan hasil vaksin. Bapak Kapolri, Pak Listio Sigit, teman-teman Polda lengkap semua, perintah Kapolda, alhamdulillah. Saya langsung datang, tidak kasih tahu orang supaya lihat sementara betul atau tidak. Ternyata memang Papua memang bisa lawan. Capaian vaksinasi di Papua terendah seluruh Indonesia, yakni 33%. Hal ini karena terkendala warga yang enggan divaksinasi karena khawatir dengan efek samping. Anto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Jumlah penumpang yang transit di Bandara Sentani mengalami peningkatan. Rata-rata penumpang yang transit berasal dari beberapa daerah di Pegunungan Tengah Papua yang hendak melakukan perjalanan keluar Papua untuk berlibur Lebaran. Surya Eka, manajer Humas Bandara Sentani mengatakan, selama Lebaran jumlah penumpang yang transit mencapai 569 penumpang setiap hari. Rata-rata penumpang yang transit berasal dari Timika, Wamena, dan beberapa daerah di pegunungan untuk melanjutkan penerbangan ke Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Menurut Surya, lonjakan penumpang transit tidak hanya terjadi saat arus mudik, melainkan saat arus balik, sehingga Bandara Sentani tidak seperti biasa karena dipadati penumpang. Sejumlah 569 penumpang yang terdiri dari rata-rata penumpang yaitu tujuan dari asal Bandara Wamena dan Timika menuju Bandara Makassar. Tujuan dari penumpang sendiri adalah mereka itu untuk menyambung penerbangan untuk tujuan asal, yaitu tujuan mereka masing-masing
untuk di Bani Sentani, untuk destinasi keluar Papua yang favorit ada Makassar, Jakarta, dan Surabaya. Untuk penumpang transit ini rata-rata ada sebagai telah berakhirnya libur lebaran dan mereka akan kembali untuk beraktivitas di kotanya masing-masing. Penumpang transit ini diperkirakan masih akan terus bertambah karena banyak masyarakat yang harus kembali ke beberapa daerah asal di wilayah pegunungan tengah Papua. Renol melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura. Pengelola SPBU Kaimana membantah tuduhan menaikkan harga BBM secara sepihak oleh sejumlah karyawannya. Bantahan tersebut disampaikan akibat beredar kabar harga BBM di SPBU Kaimana dijual Rp8.000 per liter dari harga normal Rp7.650 per liter. Taufik Hamid, manajer SPBU Kaimana mengatakan selama 3 tahun bertugas di SPBU, ia belum pernah menerima keluhan warga terkait harga BBM yang mahal. Berkaitan dengan ada penyampaian-penyampaian dari masyarakat mengenai ada penjualan salah satu produk mungkin di SPBU yang mereka rasa bahwa tidak sesuai dengan harga yang semestinya yang dikeluarkan oleh pemerintah, saya menyampaikan bahwa hal itu kita belum bisa membuktikan di lapangan atau di areal penjualan saya. Sebab selama ini kita jalan, saya kurang lebih 3 tahun sudah bertempat, sudah menjadi pengawas atau manajer di SPBU, belum sekalipun masyarakat itu komplain secara langsung atau istilahnya orang sini bilang ribut di SPBU menyangkut harga. Nah, itu sehingga saya punya kesimpulan bahwa penjualan kita masih normal berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kalau dilihat dari sistem penyaluran kita di SPBU itu ada orang kampung, ada nelayan, ada masyarakat yang datang beli menggunakan ceriket. Jika ada, berarti ada sanksi tiga. Oke, jika ada nanti misalkan ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan, perusahaan kita sudah cukup, SOP kita sudah cukup. Apabila terjadi kenaikan harga yang dilakukan oleh operator secara pribadi, kita akan memberikan sanksi pertama, sanksi kedua, dan otomatis diberhentikan. Tetapi apabila ternyata kasus ini menurut kita cukup berat, itu tidak ada SOP 1, SOP 2 lagi, langsung diberhentikan secara otomatis. Itu memang petunjuk dari perusahaan kita seperti itu. Taufik menambahkan SPBU Kaimana masih mentolerir kepada pembeli yang menggunakan jerigen, kendati sudah dilarang pemerintah pusat. Hal ini disebabkan letak SPBU Kaimana yang berada di wilayah pesisir, di mana masyarakat masih banyak menggunakan transportasi laut. Pengelola SPBU berjanji akan menindak tegas bila memang terbukti ada karyawan SPBU menaikkan harga BBM secara sepihak. Arfat melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Untuk menekan kasus begal dan kekerasan yang marak belakangan ini, Pemkot Jayapura mendirikan 3 pos polisi di 3 wilayah, yakni pos polisi Holtekam, Koyakoso, dan pos polisi di Kampung Buton. Ketiga pos polisi tersebut diresmikan Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tommy Mano Selasa kemarin. Wali Kota mengatakan ketiga pos polisi tersebut sangat penting untuk memberi rasa aman bagi setiap warga. Kalau kota ini aman, damai, maka daerah-daerah lain tidak akan melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan daerah mereka, karena tolak ukurnya itu ada di kota Jayapura. Dan luar biasa, saya 10 tahun menjabat wali kota Jayapura. Kapolres ganti Kapolres tidak sama dengan Bapak Budi Nasir. Mengikuti kemampuan, kadang-kadang mampu, pas tidak mampu sudah tutup lagi. Kadang-kadang dirasa aman, sudah kayaknya istirahat dulu. Terus kok besok ada pembunuhan lagi, itu kayaknya harus pikir lagi gitu. Jadi izin Pak Wali Kota, dengan hari ini diresmikan, saya menyatakan tidak ada lagi yang tutup. Di 3 titik ini, kantor polisi akan berdiri untuk melayani setiap masyarakat di lingkungannya. Dan juga walaupun iman kita besar bahwa diharapkan TNI Polri tidak banyak bekerja, berarti itu daerah sudah aman. Tetapi untuk saat ini kami rasa masih perlu, dan kehadiran
pelayanan daripada kantor kepolisian juga merupakan salah satu bidang pembinaan dan juga untuk mencegah terjadinya kriminalitas. 3 pos keamanan tersebut akan diisi 6 personel secara bergantian. Jika terjadi tindak kriminal atau kecelakaan lalu lintas, maka bisa segera ditangani tanpa harus mendatangkan personel dari Mapolres. Anto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.